Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang ada di rumah ataupun siapapun yang lagi gabung sama IG kita. Seperti biasanya balik lagi, kali ini di edisi pertama. Waduh, pertama banget, pionir banget di acara WFC. Waktunya F-Voice curhat. Buat yang ngikutin untuk malam hari ini kebetulan kita memang malam take-nya karena ini menunggu narasumber saya ini. Kalau boleh dibilang jam terbangnya panjang, padat banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Faruk Wiga. Halo. Wah, ini seweker ini ya. Dan ini adalah edisi pertama banget, pionir banget. Kita buka podcast by F-Voice Singing Course by Faruk Wiga. Nah, di Malang ini nggak asing lagi sama namanya Kak Faruk. Waduh. Siapa yang nggak kenal Kak Faruk? Apalagi F-Voice. Nah, cuman pertanyaannya, sebenarnya F-Voice tuh dari mulai tahun berapa? Karena teman-teman mungkin banyak yang penasaran ya gitu. Dari kapan mulainya F-Voice, terus muridnya gimana perkembangannya? Ini ngomong-ngomong curhatan aja ya, karena kita lagi curhat ya. Tahu nggak, muridnya udah puluhan. Jadi kalau Anda waiting list, mohon bersabar. Nah, monggo nih Kak Faruk. Mulai tahun berapa sebenarnya F-Voice ini? Kok ambaannya gede banget ya kayaknya? Kayak berat gitu, kita curhatnya santai aja. Ya, jadi gini Kak Ana, asalnya itu kan ini cerita pertama saya ngajar dulu ya. Jadi waktu itu saya tuh penghobi menyanyi klasik khususnya ya. Umumnya di paduan suara begitu. Jadi dari saya masuk ke Universitas di Malang, Universitas Brawijaya 2013 itu salah satunya berkat jalur prestasi karena menyanyi. Waktu itu prestasi menyanyi paduan suara di Istana Negara, dan itu ditandatangani langsung oleh Kementerian Kebudayaan Pariwisata waktu itu dan juga Presiden SBY zaman 2011 saya di Istana Negara. Kemudian singkat cerita masuk kampus saya diwajibkan untuk mengikuti paduan suara karena masuk melewati prestasi tadi. Nah, seiring berjalannya waktu tahun 2013 itu saya ikut paduan suara di luar juga, di luar kampus dan juga di kampus begitu. Dari situlah saya belajar dari guru-guru yang sangat hebat, baik dari Malang dan juga dari luar Malang, bahkan dari luar negeri. Kemudian tahun 2016 waktu itu ada salah satu teman saya dipercaya untuk melatih PGRI itu di Kecamatan Lawang. Waktu itu saya masih mahasiswa, belum lulus begitu. Berarti 2016 ya, berarti tahun 2016. sekitar tahun ketiga kuliah nih ya, ceritanya. Ini biasanya tahun ketiga tuh agak-agak ini loh Kak, agak riskan tau gak sih? Cobaan antara kita mau lulus sama kita mau kerja, biasanya gitu ya tawarannya. Berarti datang tahun itu. Sekali. Jadi tahun itu saya dipercaya teman saya yang diminta ngajar, tapi waktu itu teman saya berhalangan, tidak bisa. Diserahkan ke saya. Nah, waktu itu saya kan cuma ngajar sesama teman-teman mahasiswa untuk menggantikan pelatih waktu di kampus begitu. Jadi kayak asistennya pelatih waktu itu di kampus waktu itu. Terus saya merasa kayak, lah kan waktu di kampus saya nggak pernah dibayar. Kalau ini kan dibayar, jadi kan profesional. Terus ya saya nggak berani gitu karena dibayar itu begitu. Tanggung jawabnya lebih besar menurut sebenarnya berani karena saya butuh waktu itu. Ya apa tetap aja ujung-ujungnya duit gitu ya. Cuman saya ada merasa saya belum bisa di situ gitu. Sampai akhirnya mencoba untuk pertama kalinya ngajar pertama itu di Lawang, saya masih ingat sekali itu, dan itu semua ternyata kepala sekolah. Mereka di atas 50 tahun rata-rata. Mereka paduan suara semuanya kepala sekolah. Mereka harus lomba tingkat kabupaten yang itu isinya 30 sekian kecamatan dan juga OPD, SKPD dan semua kedinasan lainnya. Totalnya sekitar 70 sampai 80-an peserta. Pulang ngajar pertama ternyata ada feedback yang baik dari mereka, katanya ngajarnya enak, gini, ada guyonnya, ada ininya, itunya.
Padahal saya sebenarnya tegang. Pertama banget itu tegang sekali. Jadi kayak bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Ya, itu ternyata oh seperti ini caranya. Dan mereka oke, bisa. Singkat cerita tahun yang sama 2016 dari 70 sekian peserta itu eh kami juara 4 atau harapan 1 begitu. Jadi kayak lah kok bisa ya begitu. Oke, Padahal dari selama sekian peserta padahal selama ya. lawang berdiri nih dari zaman megalitikum waktu itu baru juara ya saat itu. Di Begitu. saat di coach sama Kak Faruk berarti. Iya, begitu. Terus dari Oke. situ kayak oh ternyata aku bisa. Dan ternyata bonusnya lagi apa? Bayaran begitu. Nah, Tapi waktu itu belum ada nama Evoice. oke. Nah, terus setelah itu kan ini kan tadi kepala sekolah. Ternyata ada satu kepala sekolah itu yang kepincut kayak Mas Faruk ini minta tolong sekolah saya diajar gitu. Terus lagi keringet dingin lagi gitu. Nggak biasa ngajar anak-anak. Biasanya ya sesama mahasiswa. Nah, Oke, orang tua ya baru segenerasi itu. lah pokoknya ya. Segenerasi. Oke. Habis itu nggak apa-apa lah nyoba. Nah, alhamdulillah gagal. Bentar. Yang pertama ngajar guru-guru. Guru-guru. Oke, kemudian dipercaya untuk ngajar ini guru-gurunya SD atau Guru kebanyakan SD, mayoritas SD. Oke. Kepala sekolah. Nah, kebetulan ketika diminta untuk ngajar di salah satu sekolah itu SD juga tingkatannya berarti. SD juga, itu di Lawang juga. Oke, gagalnya kenapa? Bukan gagal ya, saya yang merasa gagal karena kan saya itu ya itu tadi karena terbiasa ngajar mahasiswa sesama teman-teman mahasiswa, terus ngajar yang lebih senior atau dewasa, terus sekarang anak-anak itu baru diajar dikit, baru pemanasan tuh ramenya itu udah waktu itu sekitar 40 anak satu kelas. Jadi terlalu apa ya, berisik lah. Dan saya orangnya ya kayaknya setipis kapas lah ya gitu passionnya. Oke. Ya. Maksudnya kesabaran. Jadi mungkin kalau dari orang paduan suara pasti setuju. Kalau orang paduan suara itu harus tegas, galak bahkan begitu. Terus anak-anak tidak bisa digalakin gitu. Sampai akhirnya 2 pertemuan saya menyerah. Sampai akhirnya ada satu guru di sini, guru kelas 6 waktu itu. Beliau bilang kayak gini, Mas Faruk kalau mau mengajar siapapun itu, Mas Faruk harus pikiran Mas Faruk semuanya harus ada di dunianya. Dalam artian kalau sama anak-anak maka kita juga harus seperti anak-anak supaya apa yang kita ajarkan itu masuk begitu. Dari situ sampai sekarang detik ini Desember 2025 ini saya menerapkan itu. Sampai akhirnya murid di sini sebenarnya ada ratusan ya Kak Ana ya. Iya. Padahal tadi aku cukup merendah loh ya. Ini merendah untuk meroket beliaunya ya. Mohon. Jadi setiap anak itu harus paham karakternya masing-masing. Dari situlah kita masuk sehingga kita di anak-anak materi yang kita sampaikan masuk, anak-anak juga bisa menerima kita. Ceritanya seperti itu. Akhirnya baru ada nama F-Voice itu maaf. Ini kan masih ngajar paduan suara tuh. Akhirnya baru ngajar solo itu sekitar tahun 2018-an. Oke, berarti sebelum pandemi lah ya 2 tahun sebelum. Jadi itu sudah lumayan ada nama tapi di paduan suara dan itu di kabupaten. Begitu. Jadi saya kerjanya waktu itu ngajar di kabupaten, di Lawang, terus di inspektorat, jadi di kedinasan-kedinasan. Begitu. Terus itu belum menjuri sepertinya, belum menjuri. Nah, terus ngajar paduan suara anak ini singkat cerita ternyata berhasil. Jadi lomba tingkat kabupaten menang, provinsi sampai nasional begitu. Dari sinilah akhirnya Kak Faruk terkenal menjadi pelatihnya anak-anak. Akhirnya yang tadinya ngajar mahasiswa ditinggalkan. Perlahan ditinggalkan. Bahkan saya menyanyi pun saya penyanyi klasik BTW ya. Jadi itu sudah mulai saya tinggalkan karena saya sudah mulai fokus memperdalam ilmu how to teach someone begitu. Oke. Jadi memperdalam ilmu mengajar dengan cara ya banyak begitu. Nah, akhirnya murid pertama saya waktu itu namanya adalah Sera Rania. Nah, sekarang udah gede dia. Waktu itu Sera saya kecil,
masih Biasanya segini, duet, segini. pernah duet sama kita ya. Pernah duet sama saya kebetulan Syera. Hai Syera. Nah, itu murid pertama Syera Hmm. Rania, terus berkembang. Jadi ya terima kasih juga sama Syera juga keluarganya mempercayakan ke Kak Faruk. Dari situ masih word to mouth. Alhamdulillah 2019 pandemi selesai. Belum ada nama e-voice itu 2019. Oke, berarti singkat cerita kan dari mulai menghandle segenerasi atau mahasiswa, Ya. kemudian beralih ke guru-guru Iya, betul. dengan generasi yang nun sewu lebih senior mungkin dari Betul. usia, kemudian tantang untuk mengajar anak-anak kecil, Betul. sedikit merasa gagal, tapi kemudian coba lagi belajar. Coba lagi Tapi emang terus. benar sih kalau sama anak-anak, ya kita mau nggak mau harus jadi kayak anak-anak nggak sih, Betul, bahasanya mereka, imajinasinya mereka gitu kan. Sampai sekarang saya kayak anak-anak ya. Iya. Makanya saya juga nggak mau nanya yang panjang-panjang ya, usia jangan ditanya di sini ya. Dan yang pasti dari mulai pertama saya ketemu Kak Faruk sebagai juri di salah satu singing competition saya nge-MC, sampai di 2025 saya bergabung di F-Voice, percaya atau enggak, saya baru sekali ngedengerin suara langsung Kak Faruk, dan akhirnya saya percaya bahwa Kak Faruk itu memang basicnya di olah vokal yang lebih ke klasik. Ya. Nah, kalau pengen tahu, ini kayaknya cukup anak-anak F-Voice yang waktu itu konser bareng kita di salah satu komunitas ya. Nah, tantangannya nih Kak Faruk, 2019 Kak Faruk sempat mengatakan bahwa tadi sampaikan buyar pandemi kita. Iki nek ngomong-ngomong, iki kan acaranya waktunya F-Voice atau lebih tepatnya F-Voice itu adalah Kak Faruk untuk curhat gitu ya. 2019 buyar. Yang dirasain apa kira-kira? Miskin. Jujur banget. Tapi itu semuanya kayak rata nggak sih 2019, dan kita 2020 Maret saya ingat banget itu kita lockdown, apalagi kita nggak bisa beraktivitas banyak. Kenapa saya ingat? Karena kebetulan juga saat itu semuanya merasakan, bukan hanya dunia entertain, bukan hanya kita. Bertahannya Kak Faruk untuk tetap berada, atau istilahnya karena kebetulan saat itu Kak Faruk masih di Malang sebagai mahasiswa, betul ya? Iya, saya kan mahasiswa abadi ya. Aku nggak nanya lulus ya, kita sama. Ya, kita jujur ya, 2019 Kak Faruk belum lulus kuliah. Dari 2019. Berarti donatur kampus. Nggak apa-apa, tenang aja. Di UB kan jatahnya 7 tahun bukan sih? Saya 7,5. Tidak boleh dicontoh. Jangan. Tapi kan ada alasannya ya. Oke. Nanti saya jelaskan dikit. Ya, oke. 2019 untuk bertahan. Tapi kan ada sebuah usaha dari Kak Faruk sendiri ya. 2019 itu banyak kita yang melakukan, bahkan kita agak melenceng. Aku dengar-dengar nih sempat menjadi ojek online waktu itu. Kemudian apapun dijalanin karena memang kita nggak bisa ngajar. Boleh cerita spill dikit nggak? Betul, tapi itu sebelum pandemi sih, karena jadi ya cara bertahannya dengan cara pulang kampung. Jadi saya itu di Malang itu kan asli saya Nganjuk, begitu, plat agi saya. Cah, peh biyo. Peh nyapo tau ngono ki. Terus di sini ternyata jatuh cinta sama Malang, akhirnya memilih untuk menetap di sini. Tapi kan saya di sini kan makan bayar, tidur bayar, betul. Semuanya bayar lah begitu. Sehingga waktu itu tidak ada pemasukan sama sekali dan saya harus melanjutkan studi, S1 belum selesai. Terus akhirnya daripada nggak ada pemasukan, terus di sini ngapain? Akhirnya saya pulang. Waktu itu kuliah pun online. Saya tinggal skripsi itu dari 2018 itu sudah tinggal skripsi. Cuman memang males ya karena udah dapat uang. Jadi kalau ditanyain bapiro bablas. Betul, bablas. Itu jawabannya biasanya mahasiswa abadi gitu. Jangan dicontoh. Pulang itu ke anak, bertahannya pulang. Nah, di rumah itu ya sungkan kayak jadi apa ya gitu. Tidak ini nanti intinya saya tidak jujur sama keluarga. Saya tuh di Malang itu ngapain? Saya bilang sudah lulus waktu itu, padahal belum, karena nggak pengen jadi beban sebenarnya. Nah, sampai pulang itu pas pandemi itu beliau-beliau ini yang di rumah ini, keluarga itu tidak tahu. Taunya ya saya sudah ada usaha ngajar ya, kecil-kecilan lah begitu. Cuman ya itu kan waktu itu ngajar sekolah, 3 sekolah, SMP Sabilillah,
SD Blimbing 1 sama satunya saya lupa. Itu kan off semuanya. Oh, Surya Buana, saya ingat sekali. Terus habis itu privat itu cuma beberapa. Ada salah satunya Vina Squeezyland waktu itu. Terus Sera, terus dan banyak ya ada beberapa lah. Nggak sampai 7 anak waktu itu. Itu selesai semuanya. Akhirnya ya udah. Harus off dulu dengan kondisi Betul. pandemi. Ya. Berarti pulang berapa lama nih kalau Kak Farouk ingat? Cukup lama ya, sekitar 1 tahunan mungkin. Tapi waktu itu ada kelonggaran sedikit, kayak sudah mulai online, jadi sekolah mulai masuk, terus murid juga ada yang online, tapi tidak semuanya. Jadi ya untuk makan di Malang sama tidur hidup di Malang ini cukup lah, begitu. Walaupun tidak ada tabungan. Ini serius tidak ada tabungan. Saat itu. Iya, ya. saat itu. Jadi bahkan minus tante kan, keceplos. Panggilan sayangnya dia biasa. Jadi sempet minus sampai sempat pinjem orang tua begitu. Ya buat hidup aja sih. Buat survive aja kan. Buat survive. Berarti balik lagi untuk aktif ngebangun lagi. Nah, sampai akhirnya menerapkan atau mentasbihkan kasarannya nama F-Voice Singing Course by Farouk Wigato itu sebenarnya fixnya tahun berapa berarti? Nah, ini F-Voice 2022, saya lupa tengah apa akhir gitu. Itu sudah mulai longgar ya. Lockdown sudah mulai dilonggarkan, sudah WFO yang awalnya WFH, kalau kita WFC. Nah. Benar, curhat kita di sini. Ini curhatnya Kak Farouk gitu. Jadi itu waktu itu murid sebenarnya sudah bertambah dikit sekitar 10-11an lah. Itu banyak sekali waktu itu, saya bersyukur sekali. Sekolah yang 3 ini tetap alhamdulillah. Terus bertambah lagi satu begitu. Akhirnya dari situ ada satu orang yang itu intinya saya kan agak gaptek ya orangnya. Saya mahasiswa tapi gaptek begitu loh. Taunya IG itu cuma scroll gitu toh. Jadi lebih bukan nggak peka. Dan saya kayak gimana ya? Kayak kurang memanfaatkan sosial media dengan baik. Berarti termasuk orang yang nggak begitu aware dengan. Betul. Kayak malu gitu loh, kayak foto apa dipajang ini malu gitu. Jadi kayak ya sudahlah. Nah, satu orang ini bilang tidak boleh seperti itu karena kalau mau usaha sekarang itu harus kuat di semuanya, sosial media kuat, di apa lain-lain pokoknya harus kuat begitu. Nah, akhirnya dibikinkanlah sama si orang ini, dibentukkan, di gini-gini. Akhirnya namanya apa ya? Jenengnya apa ya? Aku biar tahu belajar. Saya pernah belajar di Narwastu waktu itu. Saya pernah belajar di Gita Bahana Nusantara. Pernah belajar di Flois. Flois itu paduan suara di kampus juga. BUSC, Brawijaya University Student Choir dan banyak lagi. Setiap nama ini kok ono artinya ini bagus-bagus gitu. Terus ki opo ya enake gitu. Akhirnya langsung kepikiran sing ono FF lah gitu. F apa ya? Akhirnya wis lah dibikin F Voice. Nah, F Voice. Lah F apa? Ya jenengku F gitu. Oh ya Farouk ya soalnya. Jadi F-nya itu Farouk. Begitu. Terus F Voice simple aja wis gitu. Jadi gak usah sing aneh-aneh panjang-panjang nanti biar orang gampang kenal gitu. Akhirnya ketika nanya dulu itu kayak Sera itu nanya ditanyai ke orang-orang, Sera les di mana? Kak Farouk kuwi sopo? Ini les di mana? Kak Farouk sopo? Sekarang les di mana? F Voice. F Voice ku sopo? Kak Farouk tetap balik lagi. Begitu. Nah, akhirnya 2022 itu muncul nama F Voice dengan IG F Voice les vokal Malang. Waktu itu sampai sekarang tidak pernah berubah namanya. Followersnya kosong, followingnya banyak waktu itu. Semuanya di follow, gak ada yang fallback. Followersnya 1 aku dok, saya aja. Kenapa tidak? Ini berarti yang belum fallback pertama kali nih, ayo. Nah, sampai sekarang followersnya lebih dari 1000, alhamdulillah. Dan itu akun asli semua ya, Kak Ana ya.
Gak ada yang beli, sama kayak Iya. saya semuanya ya. Jadi akun asli semua, alhamdulillah. Itu eh ya intinya dari 2022 itu. Nah, satu orang ini saya spill, nanti mungkin boleh di podcast kan di sini disuratkan. Itu namanya Kak David. Nah, Kak David ini intinya kalau nggak ada orang ini, saya tidak akan Evoice tidak akan sebesar ini, tidak akan bisa dikenal orang seperti ini. Jadi jasanya kelihatannya cuma menyarankan di Instagram saja gitu. Tapi jasanya lebih dari itu, begitu. Sebenarnya yang idenya itu berarti untuk lebih aktif di medsos, kemudian membuat sebuah sistem-sistem tersendiri pengajaran, berarti lebih ke Kak David ya berarti ya. Iya. Hai Kak David, thank you. Waduh, sunya langsung gitu. Ya loh, kalau ngomongin lagu, kita balik lagi nih. Kalau ngomongin tadi sempat ke klasik, saya sekali tok dengerin beliaunya nyanyi, dan pilihan dari klasik kemudian sekarang handle-nya lebih banyak anak-anak, ya itu kan berarti perubahannya lumayan ini Ya, kan, betul. tekniknya segala macam. Betul. Proses itu berat nggak sih sebenarnya? Ringan, sangat ringan. Kenapa? Zaman sekarang lebih laku pop ya, Kak Ana ya, begitu. Benar. Klasik itu penikmatnya hanya orang tertentu, begitu. Terus saya menyadari itu. Nah, saya sejak kuliah itu sudah diplot sebagai classical singer, begitu. Jadi lombanya ya tangkai lomba seriosa seperti itu. Jadi ada lomba seriosa, ya saya mewakili kampus waktu itu, begitu. Mesti saya. Nah, kenapa mudah? Nah, ini masuk ke technical dikit gitu. Terus apa namanya? Semua genre itu berawal dari klasik, begitu. Dari klasik sehingga mengembangkannya, akarnya ini klasik nih. Jadi pokok dan tangkainya itu tinggal menyesuaikan saja, begitu. Oke, lebih Seperti gampang itu. berarti. Betul. Gitu. Berarti enaknya gitu tuh. Nah, ini obrolannya masih panjang curhatannya. Yang pasti buat semua yang ada di sini, kalau kita di episode pertama, ini baru pembukaan aja. Jangan sampai lupa untuk menantikan di episode berikutnya, tentunya di episode kedua, masih bersama dengan Kak Ana dalam WFC. Apa itu WFC? Waktunya F-Voice Curhat by F-Voice Singing Course by Faruk Widya. Kita ketemu di season berikutnya.